Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hidrologi Lingkungan kelas C dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dampak perubahan penggunaan lahan terhadap kualitas air di Sungai Tambakbayan, Kecamatan Depok, Sleman. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rina Namaya Putri dengan NIM 114230001. Saya Lutfiana Zulfa Fauzia dengan NIM 114230005. Saya Tika Istifara dengan NIM 114230029. Saya Miftal Jana dengan NIM 114230032. Saya Sarah Nuha dengan NIM 114230033. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi jenis dan pola perubahan penggunaan lahan. Kemudian, menganalisis kondisi kualitas air saat ini berdasarkan parameter fisik dan kimia. Yang ketiga, menyusun rekomendasi pengelolaan lahan untuk menjaga kualitas air. Untuk perumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perubahan penggunaan lahan di sepanjang Sungai Tambakbayan. Yang kedua, apa dampak perubahan penggunaan lahan terhadap kualitas air di Sungai Tambakbayan. Dan yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas air di Sungai Tambakbayan. Kemudian, untuk manfaat penelitian, yang pertama memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata ruang dan pengelolaan sumber daya air, khususnya pada konteks hubungan antara penggunaan lahan dan kualitas air. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah daerah, pengelolaan lingkungan, dan masyarakat tentang dampak perubahan lahan terhadap kualitas air, serta solusi yang dapat diterapkan. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fungsi ekologi Sungai Tambakbayan. Selanjutnya ada pendahuluan. Sungai Tambakbayan terletak di Sleman, Yogyakarta merupakan sumber daya air penting yang kini mengalami penurunan kualitas akibat urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan. Konversi lahan hijau menjadi pemukiman, bangunan, dan jalan menyebabkan menurunnya infiltrasi air serta meningkatnya aliran permukaan yang membawa polutan ke sungai. Nah, selain itu, curah hujan, kemiringan lahan, sistem drainase yang buruk juga dapat mempengaruhi kualitas airnya. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan mengelola limbah juga turut berpengaruh terhadap pencemaran. Tekanan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan lingkungan dan secara terpadu untuk menjaga kualitas air sungai. Untuk penggunaan lahannya, eh, merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan atau intervensi manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Menurut Pennsylvania 2006 dalam Setiawati 2016 mengemukakan bahwa penggunaan lahan dapat menurunkan kualitas air, meningkatkan volume dan kecepatan air permukaan, meningkatkan frekuensi air banjir, meningkatkan aliran air 2 kali lebih besar dari hutan alam, menyebabkan hilangnya bahan material dan mengakibatkan penurunan air tanah. Penggunaan lahan menentukan tingkat aliran permukaan, infiltrasi air ke dalam tanah, dan potensi masuknya polutan ke badan air. Area yang didominasi oleh vegetasi atau lahan terbuka cenderung mendukung infiltrasi, memperkecil limpasan, dan menyaring pencemar. Sebaliknya, jika kawasan terbangun seperti jalan, gedung, dan kawasan komersial memiliki permukaan impermeabel yang menghambat infiltrasi dan meningkatkan volume serta kecepatan aliran permukaan menurut Asdag 2002. Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan merupakan peralihan
suatu bentuk dan lokasi penggunaan lahan yang lama menjadi yang baru, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal. Yang pertama, adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya, dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Perubahan ini berimplikasi besar terhadap keseimbangan ekosistem das. Perubahan tata guna lahan secara signifikan mempengaruhi pola aliran permukaan dan beban pencemar ke sungai terutama selama musim hujan. Selanjutnya, kualitas air. Air merupakan bagian atau komponen yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga bila dengan kuantitas yang kecil serta pada kualitas yang buruk, maka akan menjadi masalah bagi penduduk yang akan menggunakannya. Kualitas air sungai adalah gabungan dari beberapa senyawa yang saling terkait yang mengalami variasi dari kondisi lokal, temporal, dan juga dipengaruhi oleh volume aliran air. Kualitas air dinyatakan sebagai parameter yang menggambarkan kondisi air tersebut. Nah, parameter kualitas air itu meliputi parameter fisik, kimia, dan biologi. Parameter tersebut diukur dengan menggunakan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Untuk hubungan penggunaan lahan dan kualitas air, berbagai penelitian menunjukkan hubungan erat antara pola penggunaan lahan di suatu das dengan kondisi kualitas air sungai. Menurut Widya Stuti dan Hidayat 2015 mencatat bahwa kawasan dengan dominasi lahan terbangun memiliki nilai kekeruhan BOD dan COD yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang masih memiliki banyak tutupan vegetasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan limbah domestik dan polutan non-point source yang masuk ke badan air. Limpasan dari jalan, atap bangunan, dan lahan non-vegetatif membawa berbagai jenis kontaminan seperti minyak, logam berat, deterjen, dan sedimen. Peningkatan runoff juga mempercepat waktu konsentrasi sehingga mengurangi waktu proses alami penyaringan air oleh tanah atau vegetasi. Studi oleh Delany dan Desanto 2017 juga memperkuat bahwa perubahan lahan menyebabkan perubahan hidrograf, banjir, dan peningkatan beban polutan secara signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada lokasi penelitian. Lokasi pengambilan data itu dilakukan di Sungai Tambakbayan, Babarsari, Kledokan, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Nah, pengambilan sampel ini terletak di titik koordinat X 435539 dan Y 9141307. Sekitaran Sungai Tambakbayan itu masih terdapat banyak sampah yang berserakan di pinggir-pinggir sungai. Selain itu, di sekitar sungai terdapat juga tumbuhan liar dan batuan kecil-kecil yang ada di sekitar sungai. Berikut merupakan gambar citra satelit daerah penelitian. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian, nilai pH pada daerah Tambakbayan menunjukkan kisaran antara 7,48 hingga 8,22. Nilai ini tergolong dalam rentang pH netral hingga sedikit basa. Kondisi pH seperti ini masih berada dalam ambang batas yang umumnya dapat ditoleransi oleh organisme perairan. Namun, tetap perlu diawasi secara berkala karena perubahan kecil dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup ikan dan mikroorganisme lain dalam ekosistem tambak maupun perairan penerima limbah. Berdasarkan Pergub DIY nomor 20 tahun 2008 tentang baku mutu air, air Sungai Tambakbayan termasuk ke dalam kelas 2. Kelas kedua ini dapat digunakan untuk sarana atau prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan untuk mengairi tanaman. Sungai Tambakbayan ini memiliki air yang cukup keruh dan tidak layak untuk dijadikan air minum, tetapi air ini masih bisa digunakan untuk pengairan dan kebutuhan lain kecuali keperuntukan minuman dan kebutuhan rumah tangga. Oke, selanjutnya ada data curah hujan Kabupaten Sleman tahun 2021 sampai 2025.
Data curah hujan Kabupaten Sleman pada periode 2021 sampai 2025 ini menunjukkan pola curah hujan musiman dengan intensitas tertinggi pada bulan November hingga Februari yang sangat berpengaruh terhadap volume aliran permukaan di daerah aliran Sungai Tambak Bayan. Selanjutnya ada dampak perubahan penggunaan lahan terhadap aliran permukaan di Sungai Tambak Bayan. Pada analisis data curah hujan Kabupaten Sleman untuk periode 2021 sampai 2025 itu menunjukkan pola curah hujan musiman dengan intensitas tertinggi pada bulan Desember hingga Februari yang sangat berpengaruh terhadap volume aliran permukaan di daerah aliran Sungai Tambak Bayan. Sungai ini melintasi kawasan Babarsari, Sleman yang mengalami perkembangan pesat dengan perubahan signifikan dalam penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan ini berdampak Oke, akan saya lanjutkan. Jadi, ya, pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air. Jadi, kualitas air di Sungai Tambak Bayan itu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan lingkungan. Pengaruh terjadinya perubahan kualitas tersebut itu dapat diakibatkan karena pengaruh manusia. Setiap jenis lahan dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kualitas air. Hasil dari nilai pH berkaitan erat dengan penurunan kadar karbon dioksida di perairan akibat masuknya air limbah domestik dan penggunaan lahan pertanian. Limbah rumah tangga dan aktivitas pertanian seperti penggunaan sabun, deterjen, dan pupuk dapat meningkatkan pH karena cenderung bersifat basah. Kekeruhan pada air di Sungai Tambak Bayan dapat diakibatkan karena limpasan air hujan yang membawa partikel itu tersuspensi. Keruhnya air, keruhnya air sungai itu membuat kualitas air menjadi menurun dan membuat air tersebut itu tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia belum tentu memiliki pengolahan yang baik. Nah, akibat dari hal tersebut, beban organik dalam air sungai akan meningkat. Nah, berdasarkan dari permasalahan tersebut itu perlu untuk melakukan pengelolaan penggunaan lahan yang baik. Misalkan dengan merencanakan tata guna lahan yang berbasis lingkungan dengan menyusun RT RW yang mempertimbangkan kapasitas lingkungan. Baik, ada kesimpulannya dari hasil tersebut. Yang pertama yaitu perubahan penggunaan lahan di sepanjang daerah aliran Sungai Tambak Bayan dari lahan vegetasi menjadi kawasan terbangun, permukiman, komersial, dan jalan beraspal telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume aliran permukaan atau runoff dan penurunan kualitas air. Yang kedua, kualitas air Sungai Tambak Bayan mengalami degradasi ditandai oleh meningkatnya tingkat kekeruhan, pH yang cenderung basah, serta kemungkinan tingginya kandungan bahan organik dari limbah domestik. Hal ini tuh menjadikan air sungai itu tidak layak untuk dikonsumsi. Meskipun masih sesuai untuk irigasi dan budidaya ikan air tawar, kelas 2 sesuai Pergub DIY nomor 20 tahun 2008. Kemudian yang ketiga itu melakukan pengelolaan penggunaan lahan yang baik dengan cara merencanakan tata guna lahan yang berbasis lingkungan dengan menyusun RT RW yang mempertimbangkan kapasitas lingkungan. Kemudian dari hal tersebut kami memiliki saran. Yang pertama itu perlu dilakukan pengelolaan tata guna lahan secara terencana dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Dan yang terakhir, yang ketiga itu diperlukan pemantauan kualitas air secara rutin dengan mengukur parameter fisik dan kimia utama seperti pH, BOD, COD, dan TSS. Hal tersebut itu agar dapat mendeteksi perubahan dan merespon secara cepat sebelum kondisi itu memburuk. Kemudian berikut referensi yang kami gunakan untuk mendukung dari penelitian yang kami lakukan.
Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.